Oke, 2025 Radio Wali Songo FM Fresh and Inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sana kadang semuanya. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam program Bincang Wali Songo ya. Dan kebetulan siang hari ini program Bincang Wali Songo spesial banget ya, karena kita tidak hanya menghadirkan satu narasumber. Hari ini kita menghadirkan 3 narasumber. Ada Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Aaf. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Siang hari ini yang cukup panas Pak. Alhamdulillah sehat, tetap harus semangat. Dan ini pas ini Mbak ya, di Radio Wali Songo undangnya Wali Kota Mbak. Oh iya. Iya. Nah, tapi ya walaupun masih banyak permasalahan ya, masih banyak PR, masih banyak yang belum diselesaikan di Kota Pekalongan, tetap harus semangat. Iya, tetap harus semangat ya, dan agenda-agenda lain pun tetap harus jalan kan Pak ya? Tetap harus jalan, terutama pelayanan ke masyarakat ya, itu yang kita tekankan, jangan sampai terpending maupun ada problem. Iya, betul sekali. Semoga sehat selalu Pak Aaf. Kita lanjut mungkin ke sebelah kanan atau sebelah kiri nih enaknya Pak. Sunahnya kanan dulu. Kanannya saya. Ya, Pak Aaf. Oke, mungkin kita ke kanannya Pak Aaf dulu deh, yang jauh-jauh dari Tegal ya. Ada Bapak Kepala Bea Cukai Tegal, Bapak Yudianto. Selamat siang Bapak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Wali Songo FM, sehat-sehat, alhamdulillah semuanya. Merdeka, semangat. Semangat ya Pak ya. Udah jauh-jauh nyampe sini gitu kan. Macet nggak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ada perbaikan di tol, di Pantura sedikit lah, tapi untuk biar berikutnya semakin lancar. Alhamdulillah lancar terus ya. Oke, kita lanjut ke satu narasumber berikutnya nih. Kita lanjut ke sebelah kirinya Pak Aaf. Berarti mungkin kadang bisa membayangkan ya kalau Pak Aaf itu duduknya ada di tengah. Tadi kan saya bilang sebelah kanan dan sebelah kirinya ya. Ada Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Bapak Arif Karyadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semoga teman-teman di Wali Songo juga sehat semua. Amin. Oke, untuk sebagai informasi aja, kita kalau menyapa pendengar kita itu Sana Kadang. Oh, Sana Kadang. Ya. Sana kadang. Betul sekali, Sana Kadang. Oke, Sana Kadang di siang hari ini bakal ditemenin oleh Lulu ya. Dan 3 narasumber kita yang spesial. Tadi kan bapak-bapak pengen kenalan nih sama saya. Udah saya sebut ya, udah tahu ya namanya ya. Oke, dan siang hari ini sebenarnya pembahasannya itu lumayan berat, tapi mungkin kita akan bikin agak santai ya Pak ya, biar tidak terlalu tegang kayak gitu. Apalagi terkait permasalahan rokok ilegal. Ini masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia tentunya ya, di Jawa Tengah, di Kota Pekalongan, di Tegal juga. Nah, beberapa kali saya sempat baca juga datanya itu kalau merugikan Indonesia miliaran bahkan triliunan gitu kan ya. Padahal lewat cukai rokok inilah pemerintah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat tentunya dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini agak lumayan panjang ya, DBH CHT gitu. Oke. Dan ini sebenarnya yang akan digunakan untuk kesehatan dan lain sebagainya ya, program-program lainnya. Nah, kalau rokok ilegal terus beredar, otomatis dana yang kembali ke masyarakat juga semakin berkurang. Itulah tema kita pada siang hari ini ya Sana Kadang. Buat Sana Kadang juga yang ingin berpartisipasi dan bertanya bisa lewat chat ya di 081 70.956. Silahkan buat yang mau bertanya kepada 3 narasumber kita di siang hari ini. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang cukup ringan dulu. Sebenarnya rokok ilegal, terus cukai, dan juga mungkin ada istilah barang kena cukai gitu ya, BKC. Itu bisa dijelasin dulu nggak? Mungkin dari Bapak Yudianto gitu. Oke, terima kasih Mbak Lulu, Sana Kadang Wali Songo FM.
Jadi kalau kita dengan kata-kata cukai, biasanya itu kan langsung pikirannya ke pajak itu ya. Oke, betul. Kemudian ke rokok itu kan. Nah, sebenarnya yang penting cukai itu adalah instrumen dari pemerintah untuk pengawasan, pembatasan, pengendalian suatu barang yang bisa dikonsumsi. Kalau sana kadang nanti sempat googling, itu kalau bahkan di luar negeri pun ada istilah namanya sin tax. Jadi cukai itu sin itu dosa, tax itu pajak. Jadi pajak dosa. Jadi gitu. Jadi suatu pungutan negara yang dikenakan terhadap suatu barang karena barang itu ada kasus tertentu yang bisa merugikan masyarakat, merugikan kesehatan, merugikan lingkungan seperti itu. Oke. Nah gitu, itu cukai secara umum gitu dulu. Oke, cukai secara umum ya. Kalau yang barang kena cukai, apakah hanya rokok atau apa aja nih Kak sebenarnya? Nah untuk di Indonesia itu barang kena cukai ada 3. Pertama adalah tadi hasil tembakau, rokok ya. Hasil tembakau itu tidak hanya rokok ya, berarti ada rokok elektrik ya, vape atau itu ya, vape yang teman-teman ya. Rokok elektrik pun ada yang bentuknya vape itu cairan dimasukkan ke dalam suatu mesin. Ada yang bentuknya cartridge. Oke. Itu kena semua. Kemudian ada juga yang bentuknya permen atau semua turunan hasil tembakau itu dikenakan cukai. Yang kedua, ya ini yang kelihatan benar sebetulnya fungsi cukainya ya adalah minuman keras. Itu minuman mengandung etil alkohol. Ya dikenakan cukai pasti semua seberapa itu dibatasin ya, bahkan beberapa usul mungkin ya kalau perlu dilarang itu ya, bahkan ya minuman keras itu dikenakan cukai. Ya biar apa? Biar konsumsinya tuh bisa dikendalikan, diawasi pemakaiannya. Yang ketiga itu etil alkohol. Kenapa etil alkohol dikenakan cukai, diawasi? Karena etil alkohol adalah bahan baku untuk membuat minuman keras. Nah itu di Indonesia ada 3 itu. Ada 3 ya berarti ya. Oke, kalau kita ngomongin rokok ilegal berarti rokok yang nggak ada cukainya atau gimana tuh definisinya Pak? Nah kalau rokok ilegal secara umum ada 4 ya. Pertama emang bener-bener nggak bayar cukai ya, jadi emang bener-bener polos. Jadi rokok ya hanya dibungkus langsung jual. Yang kedua ada cukainya, pita cukai ada tapi palsu. Oh, palsu. Nah itu pertama ada palsu. Jadi ya. Yang ketiga ada pita cukainya tapi bekas. Jadi rokok udah dibeli orang, pita cukainya dikeletek pelan-pelan, kemudian tempel lagi. Yang keempat ini dia istilahnya melarikan keuangan negara tapi tidak total. Jadi misal harusnya bayarnya 16 batang, rokok yang 1 bungkus 16 batang, ditempelin pita cukai yang 12 batang. Jadi dia bayarnya hanya 12, harusnya 16. Ada juga rokok itu kan kalau sigaret ketek mesin ya, rokok filter tuh cukainya mahal karena dibikin dengan mesinnya atau pakai cuma 1, 2, 3 bisa banyak produksinya, maka kita pemerintah cukainya dimahalin. Nah untuk SKT sigaret ketek tangan itu karena pakai tenaga manusia, banyak tenaga kerja itu untuk keadilan industri cukainya direndahkan. Nah beberapa perusahaan nakal dia produksi SKM filter tapi tempel pita cukai yang tangan karena lebih murah itu. Nah, situ Salahnya banyak ya Pak ya. Itu sisirannya ya separuh nyolong lah gitu ya. Jadi ya ngakalin ya. Itu kalau gitu bingung Pak malaikatnya. Soalnya separuh gitu ya. Oke, dan akhir-akhir ini di sosmed pun juga di baliho jalan gitu ya. Saya sering melihat tentang gempur rokok ilegal, terutama di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan ini kayaknya masih gencar-gencarnya ya sosialisasi terkait itu. Emang seberapa gede sih Pak dampaknya untuk Pekalongan sendiri Pak? Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Yudi sebetulnya kalau rokok legal itu kan ada cukainya segala macam. Itu Kota Pekalongan itu juga terima manfaat dari bagi hasil cukai itu. Ya untuk tahun ini sekitar 21 miliar 1 tahun. Ini kan jumlah yang sangat
lumayan sekali, fantastis sekali. Nah, itu peruntukannya bisa untuk macam-macam sekarang. Kalau dulu peruntukannya hanya untuk karyawan di bidang rokok misalkan, sekarang sudah bisa di masyarakat. Seperti contoh pelatihan kerja, kemarin saya baru menutup pelatihan kerja di BLK, ada 10 jenis pekerjaan yang dilatih, ada sekitar 166 warga, itu juga dari hasil DPHCHT itu. Terus untuk kesehatan, bantuan sosial, terus juga itu tadi sosialisasi tentang gempur rokok ilegal. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali Mbak, untuk, dan pemanfaatnya sekarang sudah tidak sudah tidak kaku. Kita bisa memanfaatkan dana hasil cukai rokok itu untuk hal-hal yang lain, tetapi tidak bisa untuk pembangunan ya Pak. Jadi tidak bisa untuk pembangunan, jadi dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk itu tadi pelatihan, sosialisasi, dan macam-macam. Oke, tapi sebenarnya masyarakat tahu nggak terkait hal ini, kalau dana bea cukai itu akan dikembalikan kembali untuk masyarakat? Saya rasa tahu ya. Nah, sebagian besar masyarakat itu tahu, tapi kan masyarakat itu masih tergiur dengan harga yang murah. Ya, tergiur dengan harga yang murah. Nah, itu juga kita sudah himbau kepada masyarakat, itu masyarakat yang menemukan rokok ilegal untuk segera lapor, baik ke saya, ke Satpol PP, ke Bea Cukai, dan segala macam sudah kita tindak lanjuti juga. Alhamdulillah sih sampai sekarang Kota Pekalongan ini belum ditemukan sebagai produsen rokok ilegal. Jadi masih masih dropping atau masih lewat saja ya Pak Yudi ya, masih lewat aja. Itu kita monitoring terus, dan informasi dari masyarakat ini menjadi penting. Misalkan masyarakat, Pak, itu laporan sudah ada beberapa kali Pak laporan di warung A itu menjual rokok ilegal, warung B menjual rokok ilegal, itu segera kita tindak lanjuti, dan alhamdulillah sebagian besar yang laporan masyarakat yang kita tindak lanjuti memang betul di situ menjual rokok ilegal. Oke, kalau angkanya Pak, angka orang-orang yang menjual atau yang menggunakan rokok ilegal itu terdaftar nggak, ada datanya gitu? Kalau persentase sih kita belum mendata ya, tetapi kemarin itu ada sekitar 400.000 batang. 400.000 batang yang sudah kita sita dan sudah kita musnahkan. Dan itu musnahkannya juga kita di publik Pak ya, jadi ada media, ada pihak-pihak terkait seperti Satpol PP, kepolisian, kejaksaan, Kodim, dan Bea Cukai, dan diliput wartawan semuanya. Memang mereka semakin pintar dalam arti untuk kemasan atau kemasan rokoknya itu dibikin mirip betul dengan rokok merek-merek terkenal. Jadi kalau masyarakat itu hanya sepintas, ya mungkin terkelabui juga. Ya sebetulnya ini bukan rokok merek tersebut. Sesusah itu kan untuk membedakannya Pak? Mereka semakin pintar, ya. Mereka semakin membikinnya semakin mirip. Tetapi kan kita bisa melihat seperti itu tadi. Yang jelas ada cukainya atau tidak, terus rasanya kan juga pasti berbeda. Oke, ini kalau mungkin masyarakat udah pada tahu sebenarnya ya, cuman ya kembali lagi pengen yang murah dan lain sebagainya. Nah, ini gimana nih Pak, biar masyarakat itu semakin aware, semakin sadar kayak gitu ya, terkait kalau tanpa cukai itu bisa ngerugiin Kota Pekalongan juga loh. Nah, sosialisasinya gimana nih Pak dari tim Kominfo sendiri? Oke, terima kasih Mbak Lulu, anak kadang oleh Songo juga. Memang kita mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama sosialisasi, itu ada tatap muka dan melalui media. Kalau tatap muka kita bisa melibatkan elemen masyarakat, kita ke sekolah-sekolah, kelurahan, kita sampaikan terkait dengan apa itu rokok ilegal, bagaimana bahayanya, kemudian dampaknya juga nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain dan negara, terutama masyarakat terkait untuk dana pembangunannya. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan sosialisasi melalui media. Salah satunya seperti contoh siang ini, kita kerjasama dengan beberapa media untuk menyampaikan hal-hal yang sama agar masyarakat lebih aware lagi bahwa meskipun murah, tapi dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi keuangan dan sebagainya itu lebih merugikan. Ini seperti itu. Oke, ini mungkin agak-agak kontra sebenarnya. Ini kan pendapatan dari
bea cukai itu kan lumayan gede ya Pak ya, tadi 21 M Iya, sendiri. 21 miliar untuk tahun 2024. Oke, berarti ini emang cukai yang pendapatannya paling tinggi dari rokok itu Pak? Iya, dari rokok. Dari rokok kan? Kalau untuk peredaran miras kan di Kota Pekalongan memang dilarang kan, maksudnya 0% kan kita miras. Jadi pendapatan paling besar ya dari rokok. Dari rokok ya? Oke, berarti di Indonesia, di Kota Pekalongan itu masih lumayan banyak lah orang atau masyarakat yang merokok. Iya, itu dilema ya. Itu dilema dan buah si malakama menurut saya, ya Mbak Lulu. Saya katakan sebenarnya gini. Prinsipnya masyarakat pasti lebih sehat untuk tidak merokok ya. Itu secara medis, secara penelitian apapun itu masalah. Kadang ada orang yang mengatakan Pak itu nggak ngerokok juga kena serangan jantung, Pak itu juga nggak ngerokok juga paru-parunya ada penyakit paru-paru, ya itu lain hal lagi ya. Tapi peneliti itu takdir dan apa ya itu lain hal lagi. Tapi menurut penelitian medis dan sebagainya ini sudah bisa di-confirm bahwa masyarakat itu sebetulnya lebih sehat untuk tidak merokok. Tapi kan itu hak pribadi, hak personal. Kita tidak bisa melarang maupun memberikan apa ya satu undang-undang atau satu ancaman orang yang merokok. Nah kita biasanya di tempat-tempat tertentu dilarang merokok kan biasanya seperti itu. Tetapi lebih berbahaya lagi sebetulnya dengan rokok ilegal, karena rokok ilegal ini kan tidak melalui proses yang sesuai apa ya standar maupun sesuai SNI lah bahasa sekarang ya. Karena kandungan nikotinnya nggak jelas, campuran tarnya segala macam itu nggak jelas ya. Jadi secara penelitian medis juga rokok ilegal lebih tidak sehat lagi atau lebih berbahaya lagi ya untuk masyarakat Kota Pekalongan terutama. Lebih baik tidak merokok, tetapi kalau memang mau merokok ya harus rokok yang legal, karena itu tadi ada yang pasti kita tidak melanggar hukum, dan yang kedua kita tidak merugikan negara. Toh pajak dari cukai rokok itu juga manfaatnya kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Oke, ini yang saya penasaran terkait dana bagi hasil itu. Berarti kan semua daerah satu wilayah Indonesia itu dikumpulin baru dibagi-bagi ke daerah masing-masing, atau berdasarkan seberapa banyak pendapatan dari bea cukai per daerah gitu Pak? Per daerah Mbak, jadi jumlah per daerah berbeda-beda ya. Jadi kalau di Kota Pekalongan misalkan kalau bagi hasilnya setiap tahun naik, ya berarti indikasinya perokok itu juga semakin naik ya. Tinggal kita apa ya itu tadi itu menjadi hak pribadi, tinggal kita sosialisasi ke pelajar-pelajar, terutama anak-anak muda, anak-anak sekolah tentang itu tadi dengan menggunakan dana DPHCHT juga ya, bahaya merokok seperti itu. Kalau yang belum terlanjur merokok, apalagi anak-anak sekolah belum bisa cari uang, belum bisa bekerja dan sebagainya, lebih baik ya tidak merokok. Bahkan saya sempat sosialisasi dengan anak-anak sekolah, sekaligus mereka kita tunjuk sebagai duta anti rokok di sekolah maupun anti rokok di generasi muda seperti itu. Oke, kalau di Pekalongan sendiri ini naik atau enggak Pak angkanya? Tiap tahun alhamdulillah naik Mbak. Tapi ya itu tadi kita menjadi dilema. Tapi itu tadi yang penting yang generasi kita harus memutus generasi supaya generasi muda ini kita harus memutus generasi muda ini tidak apa ya jangan menjadi perokok aktif dulu lah kalau memang belum mapan maupun belum bekerja dan sebagainya. Oke, mungkin ini kita lanjut ke Pak Yudiarto ya. Ini rokok ilegal masih banyak banget ya sebenarnya. Banyak upaya yang udah dilakukan juga. Ini kendalanya apa nih Pak? Kenapa masih banyak beredar gitu? Jadi kalau rokok ilegal tadi Pak Wali sampaikan ya bahwa yang menarik dari ilegal adalah karena murahnya tadi. Walaupun murah tadi ada konsekuensinya, berbahayanya lebih lagi bedanya, karena kan tadi sampaikan kandungan nikotinnya tidak jelas. Kalau rokok yang legal kan harus diuji. Saat dia mengajukan merek itu nanti ada pengujiannya. Rokok dia tuh kandungan nikotinnya maksimal berapa? Ya kandungan tarnya maksimal berapa? Harus diuji oleh lab. Kemudian juga dalam produksi diawasi oleh dinas pendistrian, dinas perdagangan kan untuk higienitas daripada bahan-bahan baku dan lainnya. Kalau yang ilegal kan enggak. Kemudian yang karena murah tadi kan tidak bayar
pajak, Oke. baik cukai maupun pajak penghasilan pemilik pabrik rokoknya kan gitu kan. Karyawan juga bayar pajak, juga semuanya dia yang terkait dengan pajak negara tidak bayar BPN, BPH dan lain-lainnya. Itu yang menarik karena murah tadi. Memang akhirnya gimana upaya kita untuk memerangi rokok ilegal? Memang ada dua ya. Ada hard approach ya, pendekatan secara tindakan tanda kutip pengenaan sanksi. Ada juga tadi yang Pak Arif sudah lakukan, ya soft approach ya, dengan cara penyuluhan, mengajak masyarakat, Pak Wali sampaikan ini loh, seperti ini loh, disampaikan secara baik-baik. Itu semua sudah berjalan sih kita, termasuk melibatkan seluruh stakeholder ya, dari mulai tadi kita sekarang ini radio, kemudian melibatkan teman-teman APH yang lain, termasuk kelompok masyarakat. Tadi Pak Wali sampaikan ada duta anti rokok, duta anti rokok ilegal dan lain. Cuman ya kita tetap konsisten lah, tadi bahwa kita awalnya adalah pendekatan secara soft road, kasih sosialisasi. Kalau masih menjual, masih kita temukan pelanggan, yang kita tindak sesuai ketentuannya. Sanksinya apa itu Pak? Secara umum ya kita ada pidana setahun sampai 8 tahun, ada yang setahun sampai 5 tahun, tergantung tingkat kesalahannya ya. Atau juga ada nanti sanksi administrasi, bayar itu denda dari nilai cukai yang dia nggak bayar tadi. Ada yang 2 sampai 10, 2 sampai 20 tergantung tingkat pelanggarannya ya. Dan ada pasal-pasalnya. Mas, sebagai informasi di wilayah kita di Kabupaten Pekalongan sampai sekarang sudah ada 5 penyidikan yang sudah dilakukan. Rata-rata hakim memutusnya pidana itu rata-rata kurungan 1,5 tahun sampai 2 tahun rata-rata. Kemudian denda juga rata-rata antara 3-4 kali dari nilai cukainya. Sama itu juga kalau mereka ada membawa dengan mobil, yang mobilnya disita negara. Untuk barangnya pasti dimusnahkan karena barang rokok ilegal itu memang tidak layak dikonsumsi, jadi tidak boleh dijual ke masyarakat, memang harus dibakar. Walaupun banyak ya kita harus, karena itu memang nggak layak konsumsi gitu. Oke, itu sebenarnya kan dari tadi kita ngomongin murah kayak gitu ya. Nah, kalau selisihnya itu sebenarnya seberapa banyak Pak antara yang ada cukai sama yang enggak? Kalau selisih, kalau dari persentase ya bisa 3 kali lipat. Wah, contoh Pak. Contoh kan rokok merek A ya, rokok yang legal. Ya. Merek A itu katakanlah sekarang harganya antara 30 sampai 40 ribu satu bungkus. Ya, satu bungkus. Tapi kalau rokok ilegal itu paling hanya 10 sampai 15 ribu maksimal. Oh, wow. Jadi hampir 3 kali lipat lah rata-rata, hampir 3 kali lipat. Dan ya itu tadi kita ibaratnya gini, kadang ya Mbak Lulu ya. Kalau anekdotnya orang Pekalongan itu kan malingnya mesti luwih pinter deh. Dari polisi ya. Orang maling orang luwih pinter, penjara kebek ya, seperti itu. Tapi ya itu tadi, ini menjadi tantangan kita ya. Mereka semakin sempurna, semakin mendekati sempurna dalam memproduksi rokok ilegal, tapi kita juga harus improvisasi maupun pola-pola peredaran mereka itu seperti apa, kita juga harus tahu. Kemarin ada beberapa bulan yang lalu ya Pak Yudi ya, kejadian kecelakaan mobil di tol melawan arus ya, sampai kecelakaan sampai meninggal ya supirnya, ternyata itu membawa rokok ilegal. Mungkin itu sudah diindikasi oleh aparat dan dia ketakutan dan sebagainya sampai mengambil resiko itu ya. Jadi menurut saya memang Pekalongan ini hanya lintasan sih ya, belum ada, mudah-mudahan jangan ditemukan produsen rokok ilegal di kota Pekalongan. Amin. Kalau itu kan sekarang banyak toko-toko yang jualan tembakau itu kan Pak. Kayak kan ada yang rokok yang Tingwe. Itu nah itu kalau itu berarti gimana? Apakah termasuk legal? Ya itu Pak Yudi ya. Pak Yudi. Jadi ini ada yang merokok. Pak Wali. Kita lihat contoh yang kenapa ilegal itu murah ya. Ini Pak Wali ini salah satu penyumbang prima. Karena
dulu merokok ini salah satu merek 47.500 per botol batang. Itu kan harga satu, tapi di pasar paling sekitar juga Pak ya? Ya, hampir kurang lebih lah. Mungkin ya, misalnya 50.000 ya. Nah, ini 20 batang ini, rokok ini adalah SKM ya. Ada tulisannya SKM itu apa? Sana kadang. Di pita juga ada tulisannya SKM. SKM terus ada juga harga dan berapa batang. Nah, jadi kalau dia nyuri ini 20 batang ditempel 12 batang, ketahuan juga ini punya 20 kok. Cukainya 12. Nah, ini di cukai juga ada tulisannya nih. Cukainya ini 1000 berapa nih? Enggak jelas, 1200 ya. 1200 per batang. Jadi rokok ini 20 batang ini harganya tadi 45.000-an. Cukainya 1.231 per batang. Jadi satu bos ini kalau Pak Wali beli tadi 45.000, cukainya aja itu berarti 20 kali 1.200. Ya. Jadi 25.000. 25.000. Itu untuk bayar cukainya saja loh ya, belum pajak rokok, PPN-nya, belum nanti untuk gaji karyawan bayar PPh, usahanya untung, usaha bayar PPh. Nah kalau rokok ilegal, cukainya pasti nggak bayar. Kemudian juga dia punya bisnis pasti nggak lapor pemerintah, pasti dapat penghasilan juga PPh nggak bayar pasti kan, masuk karyawannya, pajaknya nggak bayar semua. Jadi cukainya aja dari 45.000 tadi udah 25.000. Ya, pajaknya berapa ya itu. Maka akhirnya kalau dia ilegal 20 batang, jadi hanya bisa jual bisa 10.000, 15.000 sudah untung mereka. Nah akhirnya jadinya bisnis itu jadi tidak adil kan. Orang yang jujur bayar akhirnya kalah dengan gitu. Tapi walaupun marah-marah ilegal, memang dari survei kita kan lebih suka survei itu dengan universitas, tidak survei sendiri. Itu memang tahun 2023 itu sekitar hampir 5 ya, 4,9. Tahun 2021 itu 3%. Tahun 2019 itu sekitar 6. Jadi 6 turun 3, turun 5. Nah, tahun ini 2025 belum disurvei oleh universitas. Apakah naik ataukah turun ya? Tapi memang sekitar 5% tadi. Jadi dan gini, kalau di Pekalongan, paling kan ada salah satu perusahaan ya, yang MPS makanya itu kan kita tahu berapa karyawan yang bekerja di situ kan, ribuan, menggerakkan ekonomi kan. Makanya kalau SKT itu cukainya murah. Dan itu salah satu kenapa Pekalongan dapat apa? Tadi di Bajate besar karena tinggi. Di wilayah Pekalongan ada salah satu pabrik rokok itu yang menyumbang cukai lumayan banyak. Itu dari situ tuh ratusan miliar tiap tahun. Nah, makanya kalau gitu kita pemerintah pun cukup adil lah ya. Untuk apa? Untuk mengatur sehingga kalau mesin ini lebih mahal, kalau tangan lebih murah. Nah, rokok ilegal ini rata-rata mesin semua. Jadi tidak ada rokok ilegal itu yang pakai tangan karena kan manual. Dia rugi nanti kalau manual. Nah, tadi gimana kalau melintas sendiri? Melintas sendiri kan bisanya berapa sih? Kalau orang linting sendiri itu paling juga konsumsi sendiri. Jadi dalam arti tidak mengganggu tadi prinsip keadilan maupun prinsip ekonomi yang di pemerintah. Jadi itu tidak masuk pelanggaran. Legal asalkan dikonsumsi sendiri, tidak dijual legal. Tapi kalau dia terus linting dijual tanpa bayar produksi massal itu maksudnya legal. Nah, maksudnya ilegal. Sepanjang nggak dijual itu maksudnya kita nggak tahu Pak, itu nanti mau dikonsumsi sendiri atau mau dijual? Nah, ya jumlahnya Mbak, kita tahu dari jumlahnya. Jadi kan wajar ya. Masa kita orang rokok tingway itu kan biasanya mereka beli tembakau plastikan, terus ada tarnya sendiri, ada bumbunya sendiri itu ya biasa memang tidak memungkinkan untuk diproduksi massal maupun dijual belikan.
Jadi mereka rata-rata, terutama kalau di Pekalongan sih saya melihatnya jarang ya. Tetapi kalau di daerah-daerah tertentu seperti misalkan Temanggung seperti itu yang mereka memang petani tembakau itu ya banyak sekali. Malah rata-rata istilahnya warga di sana rokoknya tingwe karena tembakonya yang mereka panen biasanya dijual ke salah satu merek rokok terkenal ya di sana. Terus ya itu dengan apa istilahnya ya, sisa-sisa produksinya itu mereka konsumsi sendiri. Oke. Ini kalau Pak Af berapa bungkus nih sehari? Itu rahasia perusahaan. Tergantung situasi dan kondisi. Masih pusing atau masih bahagia? Berarti semakin bahagia semakin jarang gitu ya? Iya, semakin pusing semakin. Memang ada yang ngaruhnya gitu ya? Oke. Ya, apapun lebih baik untuk tidak merokok ya. Intinya seperti itu Mbak Lulu. Iya, cuman kan Pak Af ingin lebih besar menyumbangsi untuk Pekalongan semakin maju. Ya, gitu misalkan ya. kepepet kita harus merokok kan, jadi harus yang secara legal dan ada sumbangsih untuk negara juga. Iya betul sih. Berarti kemarin kan sempat ada berita kalau isu ya, entah itu isu atau udah emang beneran, katanya kan PT Gudang Garam itu mem-PHK karyawannya. Nah ada yang bilang kalau itu karena salah satu alasannya itu karena maraknya rokok ilegal. Berarti memang berpengaruh ya Pak, seberpengaruh itu juga sama perusahaan rokok yang legal. Memang akhirnya kan tadi disampaikan kalau ilegal itu rata-rata segera ketek mesin karena kan dia cantik. Kalau tadi ilegal SKT itu belum kita temukan ya. Karena secara prinsip ekonomi dia SKT itu kalau yang legal itu harganya sekitar 10.000 juga ada. Kalau SKT yang legal ya, merek-merek di luar itu 10 batang, 20 batang tuh SKT tangan tuh hanya 10 ribuan karena cukainya tuh satu batang hanya Rp120 kalau sigaret ketek tangan. Kalau SKM kan satu batang di 1.200. Iya. Kalau 20 batang udah 25.000. Nah, kalau SKT legal itu cukainya hanya 120, kalau 10 batang berarti hanya 1.200. Makanya dia bisa jual 10.000, 8.000, 9.000. Oke. Nah, makanya rokok ilegal itu tanda kutip tidak akan bermain di SKT, pasti dia akan menembaknya ke sigaret kretek mesin. Karena itu mesin tadi harganya 30.000, 40.000 ya dia bisa jual di bawah itu. Gimana? Apakah akhirnya mengganggu? Ya mengganggu untuk yang SKM tadi, ya PT tadi ya sebagai PT Gudang Garam memang dia produksinya kan banyak SKM ya. Dan SKM golongan 1 tadi cukainya tinggi. Pertama itu, sehingga kedua kita akuin ekonomi sekarang kan memang lagi turun ya. Jadi memang akhirnya beberapa teman-teman yang merokok itu uang yang untuk dipakai beli merokok itu tidak nambah atau bahkan turun, tapi harga rokok kan naik gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat sisi kompleksitas rokok itu kan memang kalau nanti kita diskusi itu kan yang mengatur terkait pertambahan adalah Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin kita semua tahu lah kalau saudara kita Kementerian Kesehatan ditanya gimana rokok, jawabnya mungkin sisi kanan. Kemudian kementerian terkait lain adalah dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, nah, juga Kementerian Keuangan. Nah, makanya jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya rokok itu tidak dilarang, tapi dikenain cukai biar apa? Harganya mahal. Untuk apa? Konsumsinya biar turun dulu. Jadi kalau kita punya uang 50.000 tidak merokok 20 batang, tapi cukup hanya 10 batang saja gitu loh. Wah. Kan gitu maksudnya itu. Tujuan tadi regulator sama budgeter tadi. Regulator itu untuk mengatur tadi biar konsumsinya itu turun, maka kenaikan cukai. Cuma tadi Pak Wali sampaikan, sebetulnya pemerintah juga tahu kalau pembatasan ini berhasil, apalagi ada ilegal juga, produksi pasti akan turun. Gimana pegawai yang bekerja di rokok
itu ada di BCAT tadi Bapak sampaikan, ada BLK dilatih untuk bekerja di bidang yang lain itu. Oke. Kalau karena di si ekstrim kan bilang kalau perlu rokok ditutup aja pabriknya, kalau perlu itu kan biar nggak merokok biar sehat semua biar gitu. Jadi berarti karena pemerintah harus mengambil jalan tengah. Ya. Terus rokok ilegal ini sangat mengganggu. Kenapa? Akan tadi tidak fair. Kedua, tadi Pak Wali sampaikan, perokok pemula itu jadi banyak. Jadi prevalensi perokok itu jadi tidak terkendali. Harapan pemerintah kalau rokoknya itu mahal, perokok pemula itu tidak tumbuh. Iya. Perokok baru anak muda itu tidak pada rokok karena mahal, tidak terjangkau mereka. Ilegal ini akan menyasar mereka juga. Nah, Ya mungkin kalau Sana Kadang Wali Songo ini perokok, iya. pasti tidak pernah kayaknya ngajak anak-anaknya istrinya untuk rokok bareng, kayaknya tidak pernah ya. Jadi kita pun sebenarnya secara naluri ya setuju kalau rokok itu kurang baik dan begitu ya. Iya, betul. Iya. Nah gitu. Memang rokok ilegal akhirnya semakin mengganggu rokok-rokok yang legal tadi. Oke. Tapi kalau tujuan adanya di kayak cukai dinaikkan dan segala macam untuk mengurangi konsumsi rokok gitu ya, ada pemerintah juga ada pikiran seperti ini nggak sebelumnya? Kan gini ya, rokok itu kan candu ya. Maksudnya kalau kita udah merokok itu susah banget buat berhentinya. Kalau semisal cukainya ditinggikan, itu bukan berarti kita bakal berhenti merokok, tapi kita pasti nyari solusi lain, jalan lain, entah itu yang ilegal. Tapi pemerintah sebelumnya pernah ada kepikiran kayak gitu nggak, Pak? Memang kalau kita baca teori itu ada namanya sebenarnya kurva Laffer ya. Kurva Laffer itu ini. Jadi kalau kita sebenarnya teman-teman statistik itu bisa mengukur pada posisi berapa harga rokok itu akan menaikkan rokok ilegal. Jadi harus memang dari pihak pimpinan di kementerian, dari Kementerian Kesehatan, Perdagangan itu harus sudah mengukur. Jadi ada suatu kurva di mana suatu titik kenaikan harga rokok itu masih bisa menekan rokok ilegal. Pada titik mana rokok itu harga berat naik, rokok ilegalnya akan banjir. Itu saya sudah diperhitungkan untuk mengukur Maka tahun ini sebenarnya kan cukai rokok tidak naik, tapi HJI-nya dinaikkan. Beberapa yang pemerintah SKT itu tidak naik, SKM-nya yang naik. Karena tadi sudah ada hitung-hitungan. Ini kan dinaikkan terus, misal naik harga 10.000, 12.000, orang masih beli rokok legal. 20.000 ke 15.000 masih beli rokok legal. Begitu masih misal 20.000, 20.000, waduh sudah ketinggian nih, orang udah lari ke ilegal semua. Itu harusnya udah ada hitung-hitungannya, ada teorinya itu. Dan pemerintah sudah antisipasi, saya yakin untuk pemberantasan rokok ilegal tadi, makanya ada di BCAT bersama seluruh unsur untuk menekan, sosialisasi dan lain juga menyiapkan tadi lapangan kerja untuk kalau satu marokoknya turun, itu pegawainya bisa bekerja bisa ngerias pengantin lah, atau jual roti, atau tadi yang Pak Wali sampaikan 160 orang udah dilatih itu gitu. Oke. Ya mungkin saya tambah sedikit Mbak Lulu, Sana Kadang, bahwa pemerintah ini kan dilema ya, untuk pemerintah Indonesia ini dilema dalam arti sebetulnya dulu pernah ada wacana untuk pembatasan atau apalah produksi rokok, tetapi masyarakat yang terlibat dan menggantungkan hidup dari sektor rokok ini banyak sekali. Petani tembakau kita itu mungkin di dunia masuk 5 besar ya, petani tembakau terbesar di dunia. Nah itu kan orang yang terlibat juga banyak, pekerja juga banyak, petani juga banyak. Ya, jadi sektor itu sangat banyak sekali, tapi ya itu tadi langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu pasti ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan kebijakan A, pasti nanti konsekuensinya B dan segala macam. Itu tentunya sudah diperhitungkan. Ya nanti mudah-mudahan lah pasti ada evaluasi setiap tahunnya untuk nanti kita menemukan benar-benar formula maupun aturan yang bisa mengatur tentang baik itu cukai rokok, baik itu nanti petani rokok juga istilahnya petani bako juga sejahtera dan sebagainya.
yaitu mudah-mudahan lah nanti terus ada pembatasan. Saya sih setuju sih sebetulnya untuk pembatasan, tapi kan kita tidak bisa seperti negara-negara maju ya, dalam arti negara tetangga kita saja. Singapura itu sudah pasti dia bisa melarang rokok, tetapi dia kan tidak ada petani tembakau, tidak ada pabrik rokok dan sebagainya. Itu lebih gampang menurut saya kebijakan. Tapi kalau di Indonesia ini menurut saya lebih sulit karena berjuta-juta orang menggantungkan mata pencahariannya di bidang tembakau. Iya. Apalagi tadi ada di BHCHT itu ya. Iya. Kan dampaknya juga untuk masyarakat lagi. Iya, kita kembalikan manfaatnya untuk masyarakat lagi. Nah, terkait di BHCHT itu, kalau di Kota Pekalongan sendiri paling banyak dialihkan ke sektor apa ya, Pak? Paling banyak kalau sekarang ya untuk sosialisasi anti rokok ilegal dan kesehatan. BPJS Kesehatan kita ikutkan juga untuk BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dan juga sosialisasi. Iya, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. Kalau dulu sosialisasi rokok ilegal kita masih bisa mengkonsep acara seperti musik dan sebagainya. Kita mengundang, sudah pernah itu ada beberapa musisi seperti Naf, ya seperti penyanyi dangdut sebagai Otak ya, terus untuk Jihan Amir atau Jihan Sopo kayak gitu. Pokoknya itulah ya. Pokoknya itu sudah pernah ya. Itu kan juga masyarakat terhibur sekaligus kita sosialisasi untuk anti rokok ilegal. Tahun ini ada lagi Pak yang sekarang sudah tidak boleh. Ya makanya kita sebetulnya juga apa ya, bahkan kalau di kota-kota yang lain ya seperti Kudus gitu, mereka ngundangnya band-band yang grade A, maksudnya seperti Noah, seperti Dewa, Sheila on 7, karena mereka bagi hasilnya kan lebih banyak. Iya, jadi bisa untuk hiburan masyarakat juga. Makanya kalau misalkan di kota-kota yang ada banyak pabrik rokoknya ngundang konser-konser musik, itu sudah bukan menggunakan uang pemerintah murni ya, tapi uang bagi hasil DPHCHT itu kan. Oh iya, biasanya rokok juga kayak menjadi sponsor utama ya biasanya kalau dalam konser musik gitu. Iya. Tinggi ya. Saya mau tuh Pak kalau ada Dewa di sini. Oke. Terkait sosialisasi ya, mungkin kita ke Pak Arif. Sebenarnya kalau dalam sosialisasi sendiri ada tantangan tersendiri, tantangan terbesarnya gitu, ada nggak Pak? Ya kalau untuk prosesnya sih nggak ada, Mbak. Yang lebih tantangan ini adalah mengubah mindset dan perilaku masyarakat untuk seperti yang sampai Pak Wali tadi, nek bisa ya meninggalkan rokok. Tapi kalau emang belum bisa ya jangan merokok ilegal. Kenapa ini menjadi tantangan? Karena satu, rokok itu candu. Kemudian yang kedua orang itu meninggalkan rokok susah sekali. Iya, ya sehingga seberapa banyak frekuensi kita sosialisasi, seberapa banyak kita melibatkan stakeholder, kemudian seberapa besar kita mengeluarkan uang untuk kegiatan itu. Kalau memang mereka dari diri sendiri belum ada keinginan untuk berubah, tantangannya seperti itu. Oke. Kalau yang tadi ya sosialisasi dengan konser musik seperti itu, apakah efektif? Insya Allah efektif, karena satu, masanya banyak yang datang, sehingga informasi terkait dengan rokok ilegal ini bisa tersampaikan. Kemudian yang kedua, biasanya yang datang itu juga di umur-umur yang mereka masih konsumsi rokok. Ya, jadi sangat efektif kalau menurut saya. Sangat efektif ya. Oke. Kalau untuk kedepannya nih Pak, ada inovasi apa lagi nih terkait sosialisasi untuk rokok ilegal ini? Ya, memang ke depan akan kita coba untuk sambangi sekolah-sekolah ya, terutama yang di tingkat SMA, SMP gitu. Kita sosialisasikan terkait bahaya merokok, utamanya itu bahaya merokok. Kemudian yang kedua, lebih bahaya lagi kalau itu rokok ilegal, karena seperti kita ketahui bersama juga bahwa sasaran rokok ilegal ini salah satunya adalah pangsanya di anak-anak sekolah, karena
sesuai dengan budget sangu ya Pak Wali. Iya. Sangu ini 10.000, mau ngerokok 5.000 kan masih cukup gitu. Itu Mbak. Oke, biasanya anak-anak yang mulai merokok yang coba-coba itu di umur berapa sih Pak? Ya Sekarang 15 ya. SMP udah mulai ya berarti ya? Ya 15 lah, ya biasanya SMA itu. Oh SMA. Ya SMP ada tapi tidak Jumlahnya Ya, jarang nggak gitu berubah. ya. Oke baik, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, kita tampung dulu. Dan sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita bakal break sebentar ya, kasihan Siap. dengan narasumber kita. Pasti capek ya. Oke, selamat siang menjelang sore tenaga dan ya, dan masih barengan dengan dulu beserta 3 narasumber kita di siang hari ini. Ada Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, dan juga Bapak Kepala Bea Cukai Tegal. Masih dalam tema yang sama terkait gempur rokok ilegal ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dan sudah ada beberapa yang masuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah kita tampung juga. Buat tenaga semuanya yang masih mau bergabung di 081 70.956 masih dipersilahkan ya, sebentar lagi nih. Oke, mungkin kita mulai dari Pak Sudibyo di Ambo Kembang. Masih semangat nggak nih Pak? Harus semangat. Ini udah jam enggak ya? Kalau mau ngomong Ya jam ngantuk. jam-jam ngantuk ya. Udah mau juga. Oke. Ada dari Pak Sudibyo di Ambo Kembang ya. Selamat siang Pak Wali Kota, Pak Yudi serta Pak Arif. Saya ingin tanya, kalau untuk rokok yang beraroma dan yang tidak beraroma itu, apakah cukainya sama atau tidak? Dan apakah harga rokok di Indonesia itu lebih murah dibandingkan dengan harga di dunia? Itu dulu mungkin ya, silahkan Pak. Pak Yudi mungkin ini ya ranahnya. Kalau cukai rokok ini dikategorikan berdasarkan tadi jenis rokoknya. Sigaret ketek mesin dibuat dengan mesin, atau sigaret ketek tangan dibuat dengan tangan, atau namanya kelembak menyan atau kelobot. Kelembak menyan itu rokok SKT yang dia dibikin dengan campuran menyan. Ada aroma menyannya. Nah, kemudian ada kelobot dan lain-lain. Ya, ada juga nanti kan SPM ya, sigaret putih mesin ya, tanpa cengkeh. Jadi tidak ada kategori karena apa tadi, aroma ya atau enggak aroma. Iya, enggak. betul. Jadi, yang utama yang paling ekstrim adalah dibuat dengan mesin atau dengan tangan. Oke. Kalau dengan mesin itu cukainya tinggi, dengan tangan cukainya rendah. Udah gitu loh. Sama besar kecilnya pabrik. Besar kecilnya pabrik ya. Oke, ini tadi pertanyaan yang kedua adalah apakah harga rokok di Indonesia itu lebih murah kalau dibandingkan dengan harga di dunia? Kalau secara umum tuh di Indonesia termasuk kategori murah ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara misalnya di Singapura atau Jepang atau Eropa, Indonesia termasuk yang murah dibanding dengan Australia, masih murah. Oh, oke, baik. Ya, saya tambahkan Mbak Lulu, kadang rokok Indonesia ini sebetulnya termasuk rasa yang paling diminati juga di negara lain ya. Seperti di Arab Saudi misalkan, kalau kita umroh maupun haji itu biasanya di sana orang-orang Arab sana itu juga rokok Indonesia, mereka minat karena mungkin rasanya enak, dan mungkin kan di sana kan nggak ada rokok yang filter itu ya, di sana kan ada yang rokok putih lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau ada rasa-rasanya itu mereka minat sebetulnya untuk rokok Indonesia, termasuk diminati di beberapa negara tetangga seperti itu. Oke, sebenarnya dengan berbagai varian rasa yang ada di rokok sekarang itu juga meningkatkan jumlah rokok ya? Enggak sih kalau menurut saya, selera. Saya kira. Selera enggak sih kalau menurut saya, itu cuman inovasi dari mereka saja. Contohnya saya tidak tergiur juga dengan rokok-rokok rasa. Iya. Siapa tahu kalau ini ada yang rasa ini nih, penasaran. Kayak gitu, enggak ya berarti ya? Oke, lanjut. Ada yang bertanya nih, ini kayaknya nggak ada namanya tapi dari Batam. Oke, kenapa semua PT di Batam, mungkin pabrik rokok di Batam, kebanyakan yang dibutuhkan itu perempuan?
apakah nanti di tahun-tahun berikutnya akan terbalik atau apakah ini faktor yang mempengaruhi itu apa nih? Kenapa yang dibutuhkan perempuan? Ya, kalau sepengetahuan saya, Mbak Lulu, sana kadang itu kan yang rokok manual ya, kretek ya, kretek tangan. Jadi pemilik pabrik itu maupun perusahaan itu percaya kalau tangan perempuan itu lebih cekatan, ya lebih cekatan, jadi bisa banyak. Misalkan laki-laki bisa 20 biji per hari, kalau perempuan itu bisa 30 sampai 40. Jadi pertimbangannya menurut saya itu aja sih. Karena memang rata-rata kita lihat juga, kecuali security sama kebersihan ya atau supir, itu semua karyawan itu perempuan. Memang cewek semua? Iya, memang cewek semua. Wow, oke. Ini ada dari Mas Pras juga di Batam. Apa langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menekan peredaran rokok ilegal di Pekalongan dan juga sekitar? Ya, itu tadi juga dijelaskan panjang lebar ya sebetulnya ya. Kita tetap melakukan langkah-langkah, prinsipnya kita telah melakukan langkah-langkah pencegahan, dan yang tidak kalah penting ini adalah informasi dari masyarakat. Kalau memang masyarakat menemukan peredaran atau maupun menemukan peredaran rokok ilegal baik di lokasi A, B maupun warung di A, B dan sebagainya, itu juga penting untuk kita segera tindak lanjuti informasi dari masyarakat itu. Oke, sebenarnya kalau terkait pemberantasan rokok ilegal ini kan dari pemerintah aja nggak bisa jalan sendiri ya, tentunya butuh bantuan masyarakat. Iya, kan, harus. ya? Karena tenaga kita terbatas, ya personel kita terbatas, dan kita tidak bisa menyasar tiap hari satu-satu ke warung A, warung B dan sebagainya. Oke, berarti mungkin bisa mungkin teman-teman di sini kadang-kadang udah pada tahu lah ya kalau teorinya itu masyarakat harus ngapain, tapi mungkin dari pemerintah sendiri itu harapannya masyarakat bisa membantu itu gimana sih, perannya itu harus melakukan apa sih, mungkin bisa dijelaskan Bapak? Ya, kalau masyarakat yang sudah sadar tentang bahaya rokok ilegal, kerugian rokok ilegal dan sebagainya, kalau mereka menemukan peredaran rokok ilegal, pasti lapor ke kita. Ya, pasti lapor ke kita. Nah, dari informasi itu menjadi penting kita untuk menindaklanjuti, dan informasi pelapor sudah pasti kita jamin kerahasiaannya dan keamanannya beliau. Ya, jadi warga nggak perlu takut untuk melapor terus, wah kita blow up ini yang lapor si A, si B, enggak. Ya, jadi untuk identitas pelapor tetap kita rahasiakan, dan sudah ada beberapa juga yang lapor ke saya teruskan ke Satpol PP dan Bea Cukai. Mereka menindaklanjuti, juga ternyata ditemukan rokok ilegal di warung tersebut. Oke, ini kebanyakan kalau lapornya itu baik apa sih Pak? Baik Instagram DM nggak? Ada channel pengaduan kita, kanal aduan nanti Pak Arif. Ada yang sudah tahu nomor WA saya juga biasa langsung ke WA saya. Mungkin channel aduannya bisa dijelaskan Pak Arif. Oke, kita ada by WA lapor Aji, kemudian ada kanal aduan 112, tapi itu lebih ke untuk kegawat daruratan. Kemudian ada juga lewat website, bisa medsosnya kita juga bisa. Oke, banyak sekali ya sebenarnya ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau mau ngelapor pun sekarang udah gampang banget. Terbuka Mbak, kita sudah terbuka. Mungkin satu pertanyaan untuk Pak Yudianto ya. Ini kalau dari Bea Cukai kan biasanya melakukan razia gitu ya. Itu dilakukan per berapa kali dalam sebulan atau gimana sih sebenarnya untuk sistematikanya sendiri? Jadi memang tadi pemerintah memang dari awal sudah tahu lah bahwa ini ada potensi rokok ilegal, ada potensi rokok itu berbahaya, maka ada namanya itu earmarking ya. Karena cukai ini ada dampak negatif, pemerintah menganggarkan 3% dari nilai cukai untuk kegiatan earmarking tadi. Tadi Pak sama Singgung, Pak Wan Singgung ya, namanya DBHJAT tadi ya. 50% untuk kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat untuk pelatihan untuk bansos, untuk BLT dan lain-lain. 40% untuk kesehatan, untuk BPJS, untuk bayar BPJS, untuk beli bisa peralatan kesehatan. Dan 10% itu untuk sosialisasi dan penegakan hukum. Jadi untuk jadi pemberantasan rokok ilegal ini di samping dari Bea Cukai sendiri ada anggaran untuk giat itu, dari DBHJAT itu ada juga giat untuk pemberantasan tadi. Makanya kita hanya Satpol PP
bisa melakukan kegiatan bersama, pengerokok ilegal, razia dan lain. Juga itu bisa melibatkan juga APH yang lain ya untuk kegiatan pemberantasan razia rokok ilegal. Jadi kalau prevensinya ya kita akan melihat seberapa besar peredaran ilegal di situ. Kalau kita masih teman-teman dari Satpol PP ada fungsi intelijen tadi, dari Pak Arif ada, dari masyarakat yang masuk informasi begitu dari masuk, nah kita tim intelijen turun, mapping dulu, benar kita lakukan razia. Kalau memang dari masyarakat nggak ada lapor, dari kita mapping juga nggak ada ilegal, di tempat itu nggak kita razia. Jadi memang kalau udah prevensinya yang melihat situasi kondisi real di situ. Laporan juga itu ya. Cuman kalau siapa aja bisa ya kita melibatkan seluruh masyarakat, stakeholder APH, pemerintah daerah, dan selama ini alhamdulillah sama udah bagus lah. Banyak kita tadi Pak sampaikan informasi dari masyarakat ya. Iya. Ada juga dari Satpol PP atau dari APH lain tuh menemukan, menangkap itu bisa dikasih ke kita untuk kita tindak lanjutin. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya sebenarnya banyak, cuman juga banyak yang udah dijawab ya tadi ya. Oke, mengingat waktunya ternyata udah 1 jam ya, udah agak kerasa banget. Apa terasa nih Pak? Sedikit terasa. Ya. Oke, baiklah kalau kayak gitu mungkin kita ke closing statement ya, harapannya untuk Kota Pekalongan dan terkait rokok ilegal ini mungkin dari Pak Andi. Ya, untuk masyarakat Kota Pekalongan secara prinsip lebih baik untuk tidak merokok. Tapi kalau misalkan itu menjadi hak personal, harus merokok, ya harus rokok yang legal ya. Karena di situ sudah dijelaskan panjang lebar tadi, dan untuk masyarakat jangan ragu, jangan takut untuk melaporkan kepada kita, baik itu melalui channel aduan atau datang ke kantor langsung atau via WA dan sebagainya. Rahasia pelapor pasti kita rahasiakan dan tidak dibocorkan, karena kita untuk menjaga semuanya lah, menjaga semuanya dalam arti peredaran rokok ilegal, bisa menekan peredaran rokok ilegal, pajak negara juga bisa aman, supaya bagi hasil di Kota Pekalongan ini juga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang kita kembalikan lagi, hal positif yang kita kembalikan lagi manfaatnya untuk masyarakat Kota Pekalongan. Oke, baik. Mungkin dari Pak Indi dan juga Pak Arif ada tambahan untuk closing statement di sore hari ini ya? Monggo Pak Yudi. Nah jadi ya silakan Sana kadang Balisong FM, jadi memang kita sangat mengingatkan lah. Kalau misal ada temennya merokok, dilihat ini ilegal apa enggak, ilegal kasih tahu ini ilegal nih. Jadi jangan didukung ilegal itu, karena tadi prevalensi merokok itu akan tumbuh, anak-anak muda kita karena murah akan ini. Kemudian ada toko yang menjual ya kasih tahu ini jangan jual, karena nanti bisa kena sanksi tadi. Bisa kalau kita namanya ada UR, ketangkap kita tanya dulu, kamu bisa tidak kita pidana, kalau biar denda 3 kali nilai cukainya. Dan kasihan juga kalau saudara kita jualan kecil-kecilan ketangkap oleh kita didenda atau kalau nggak dipidana. Kita sangat mengingatkan aja. Tadi ciri-cirinya sudah kita jelaskan, saya kira gampang lah itu tadi. Amin. Nanti ada sosialisasi terkait lagi gitu ya. Kalau dari Pak Arif gimana nih? Oke, terima kasih. Anak Kadang Wali Songo, hanya satu dari kami, kami harapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat ini. Tidak hanya dalam hal gembur rokok ilegal ini juga, tapi dalam sisi semua pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena nggak ada partisipasi aktif masyarakat, pemerintah juga nggak bisa apa gitu Pak Wali ya. Ya. Mungkin itu saja Mbak. Oke, baik, terima kasih. Pasti narasumber kita berpikir kalau closing statement berarti udah selesai ya. Karena saya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab singkat sebelum kita mengakhiri talk show pada siang sampai sore hari ini. Yang pertama dari Pak Wali nih, cepet aja ya Pak ya, ya. Nggak perlu dijelasin. Mungkin satu kata yang Bapak pilih untuk menggambarkan Pekalongan biar bebas rokok ilegal gitu. Satu kata aja. Peduli.
Wih, mantap, Ya. peduli. Cepet ya akhirnya ya. Iya. Oke, kalau dari tadi ya cukai kita semakin meningkat lagi, tadi udah 21 M gitu. Kalau dikasih tambahan, misal tambahan 10 miliar, berarti 31 M gitu ya. Program apa yang paling pengen Pak Wali langsung jalanin? Manfaatnya ke masyarakat, terutama untuk bantuan-bantuan sosial ke masyarakat supaya lebih banyak lagi. Oke, berarti lebih ke sosial ya, bantuan sosial ya. bantuan Oke. sosial masyarakat. Oke, siap, cukup 2 pertanyaan aja, kita geser dulu ke Pak Arif. Asik. Oke Pak, menurut Pak Arif, media apa yang paling efektif buat edukasi soal rokok ilegal kalau menurut Bapak? Apakah radio, medsos, atau mungkin turun langsung ke masyarakat? Kalau untuk saat ini yang paling efektif itu medsos, Mbak. Medsos ya? Karena Oke. seperti proses. Oke, siap. Oke, ini mungkin agak perlu mikir nih Pak. Ya. Kalau harus bikin slogan singkat biar anak muda Pekalongan itu anti rokok ilegal, kira-kira apa Pak slogan singkatnya? Hidup sehat. Hidup sehat gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kita geser lagi nih ke Pak Yudi ya. Ini sebenarnya gampang banget sih. Yang lebih susah dicegah apa nih Pak? Rokok ilegal atau mungkin apa ya? Godaan makan soto Tegal di sana. Sate. Sate Oh, Tegal. sate ya, sate ya. Wah, Yang rokok lebih ilegal susah ini dicegah. lumayan kompleks. Oh, yang lebih susah dicegah itu ya Pak ya. Oke, kalau ada satu pesan singkat untuk warga Pekalongan dan juga sekitarnya, apa yang mau Bapak sampaikan terkait rokok ilegal ini? Mungkin ini kalau satu kata nggak cukup, satu kalimat aja tapi one line ya. Satu. Ya, ya kita saling mengingatkan untuk kebaikan kita semua lah. Oke. Sangat singkat ya ternyata. Di luar dugaan saya. Ini satu pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber kita. Pertanyaannya pilihan ganda, jadi gampang. Ujian. Kalau pilih A, B, atau C ya. Kalau harus pilih salah satu gestur sederhana untuk menggambarkan semangat dempur rokok ilegal, mungkin biar di sini kadang bisa ngebayangin ya. Apa emoji atau reaksi atau gestur apa yang bisa menggambarkan? Yang A, angkat tinju ke atas, jadi gini. Yang B, tepuk tangan ya. Dan yang C adalah senyum lebar penuh semangat. Sebentar, jawabnya bareng ya. Udah kebayang kan? A, B, C ya. Yang A, angkat tinju ke atas. B, tepuk tangan meriah. Yang C, senyum lebar penuh semangat. Oke, dalam hitungan ketiga bisa dijawab A, B, atau C. 1, 2, 3. Aku rokok ilegal. Wih, salah pertanyaan. Mau jebak tadi nggak? Jebak gitu ya. Oke, ternyata pilihannya sama, menggambarkan satu visi, satu misi, satu tujuan semuanya ya. Baik, terima kasih kepada tiga narasumber kita di siang sampai sore hari ini. Terima kasih Bapak udah berkenan hadir ya di Radio Wali Songo FM Pekalongan untuk sosialisasi terkait gempur rokok ilegal. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Terima kasih juga untuk kalian semuanya udah bergabung, udah stay tune dari jam 1:30-an siang tadi ya. Sekali lagi ini tantangan masih menjadi PR kita, bukan hanya pemerintah tapi juga butuh bantuan dari masyarakat ya. Rokok ilegal ini hanya bisa diberantas kalau ada keberanian, konsisten juga, dan kerjasama. Terima kasih semuanya di sore hari ini, Lulu dan juga narasumber pamit. Kita jumpa lagi di Bincang Wali Songo selanjutnya 2025 dari Wali Songo FM Fresh and Inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.